Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk pendengar sekalian. Bersama dengan saya, Nova Edgar Dwi Susandria. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu tentang pembantaian para anggota NU di Desa Cemetuk, Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan oleh Oknum Partai Komunis Indonesia. Mendengar tentang Partai Komunis Indonesia atau yang disingkat PKI, otak kita akan tidak asing dengan kata atau kalimat tersebut. Kata tersebut identik dengan peristiwa, pembantaian, pembunuhan, penyiksaan. Untuk cerita selanjutnya, akan kita dengarkan suatu proses wawancara yang telah saya lakukan yang menyangkut paut dengan topik pembahasan kita kali ini. Terlebih jelasnya, saya sudah melakukan wawancara dengan salah satu seorang narasumber. Yuk kita lihat kelanjutannya. Simak. Dengan Bapak siapa namanya? Nama saya Supingi. Pak, jenengan iki umur pinten? Kula nek menurut asline kelahiran 58, ijazah 60. Bapak teng mriki sebagai apa dan bagaimana, Pak? Nek kula niki teng mriki namung napa nggih? Istilahane nggih resik-resik lah. Resik-resik lubang buaya niki. Dapat dikatakan sebagai juru kunci, Pak ya. Juru kunci Iya. sukarela nggih. Persebaran Partai Komunis Indonesia telah sampai di Kabupaten Banyuwangi. Namun, kapan masuknya partai tersebut di Banyuwangi masih belum ada sumber yang pasti yang menyebutkannya. Seperti halnya keterangan Bapak Supingi sebagai berikut. Mau bertanya lebih lanjut, Pak. Apakah Bapak tahu kapan Partai Komunis ini masuk ke Desa Cemetuk? Sebelum 1965 itu Partai PKI Komunis itu sudah ada. Sudah ada masuk wilayah Cemetuk, sudah ada. Jadi sudah ada. Sudah ada ke Partai Komunis PKI itu sudah ada. Oh iya, Pak, lanjut ke pertanyaannya. Peristiwa pembantaian ini terjadi pada tahun berapa, Pak? Dan bulan apa? 18, di situ ada tanggalnya, di situ di bawah ya. Garuda ada, kalau nggak salah 18 1965. Untuk bertanya lagi tentang kronologi, apakah boleh, Pak? Kronologi peristiwa pembantaian tersebut. Terjadinya berarti terjadinya ya. Kronologi nih. Ya, terjadinya pembantaian pemuda Ansor sama PKI itu karena waktu itu pemuda Ansor kan anti komunis. Ya. Anti komunis, akhirnya PKI itu mau dihabiskan, diberantas. Berhubung Ansor itu kalah, akhirnya terbantai sendiri. Apakah kalah itu memang kalah jumlah atau gimana, Pak? Enggak. Waktu itu PKI itu kan sangat kuat istilahnya. Untuk kekebalannya memang luar biasa waktu itu. Jadi yang tentang isu melakukan penyerangan itu apakah benar, Pak? Pemuda Ansor melakukan penyerangan? Memang menyerang daerah Gambira, Somulya sana memang betul. Pulang di tengah perjalanan pemuda Ansor itu mobilnya dihadang oleh PKI tadi. Yang lari ke Cemetuk itu ya terjadi di sini ini, bertempurlah di Cemetuk. Jadi begitu, Pak. Ya. Kemudian untuk tempat pembantaiannya tersebut, apakah di Somulya sini atau di tempat monumen ini, Pak? Pembantainya di wilayah Cemetuk. Ada yang dibantai di sini juga ada, yang banyak di wilayah Cemetuk sini pembantaian. Oke, Pak.
akhir dari Partai Komunis yang ada di Desa Cemeduk gimana Pak? Apakah jenengan siap? Menurut saya terima itu waktu itu akhirnya tokoh PKI itu diambil secara berlahan-lahan. Diambil oleh Ya aparat. aparat ya Pak ya. Satu Untuk persatu, detailnya tahunnya Bapak buatan. Ya tahunnya 1965 itu. Oke. Kemudian tujuan monumen ini dibangun Pak? Ya yang jelas itu karena itu pemuda Ansor bukan PKI. Oh, jadi untuk memperingati Ya, atau menghormati lah ya mengingat supaya lebih ingat pemuda Ansor itu dibantai dimakamkan di sini. Oh, iya Pak. Untuk jumlah yang ada di lubang ini ada berapa? Jumlah lubangnya dulu Pak? Jumlah lubang itu kan ada 3 ya. Oh iya. Yang besar itu isinya 42 orang. Yang kecil-kecil 2 itu masing-masing 10 orang. Oh masing-masing 10 orang. Jadi total ada 62. 62 ya Pak. 62 orang. Kemudian pada setelah peristiwa tersebut Pak, dampak terhadap masyarakat Cemeduk sendiri gimana Pak? Selama itu enggak ada itu rasa iri, dendam itu Sudah tidak ada emang tidak ada, memang tidak ada. Jadi tetap Wilayahnya aman-aman tetap aja, aman, aman-aman tidak saja. ada Iya, perselisihan antara partai itu enggak ada saya. Jadi begitu Pak. Sekian Pak, terima kasih nggih atas partisipasinya terhadap penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih nggih Pak. Ya. Ya, saya juga terima kasih. Mungkin saya keliru, tersisa mungkin. Nggih Pak. Ya mudah-mudahan jadi bekal untuk adik. Ya, amin. Nggih Pak, makasih nggih Pak. Ya. Nah, telah sampai di penghujung podcast ini. Jadi, peristiwa pembantaian 62 pemuda NU di Desa Cemeduk terjadi pada tanggal 18 Oktober 1965. Peristiwa tersebut menjadi peristiwa kelam kekejaman PKI di Kabupaten Banyuwangi. Dan dibangunnya Monumen Pancasila Jaya di lokasi sumur lubang buaya, yaitu tepatnya di Desa Cemeduk, sebagai bentuk penghormatan terhadap pemuda Pancasila yang gugur dalam peristiwa tersebut. Demikian podcast pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam berucap, mohon dimaafkan. Saya Novarda Tegar Dwi Susandria mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.